Selamat pagi pemirsa, saya Leonard Samosir. Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak atau pilkada serentak kemarin telah berjalan dengan sukses dan damai. Bagaimana evaluasinya dan apa yang perlu dibenahi dalam gelaran pilkada terbesar ini? Kita akan membahasnya bersama dengan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRIT, Haidar Nafis Gumai, dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia Kennedy Muslim yang telah hadir di studio. Sekaligus kita juga akan memantau penghitungan suara di sejumlah daerah. Saya memberikan selamat pagi dulu untuk Bro Kennedy. Halo. Selamat pagi, sehat-sehat. Dan Pak Gumai juga selamat pagi. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat pagi. Saya ingin ke Pak Gumai dulu. Pak Gumai, kalau secara umum Anda melihat pilkada kemarin, kita sih tidak mendengar ya ada kisruh ataupun ada yang sampai harus ditunda begitu Pak. Tapi apakah kemarin memang sudah berjalan seperti yang idealnya atau seperti apa Pak? Saya kira kami pun bisa menyimpulkan seperti itu, walaupun kita perlu juga melihat agak lebih detail ya. Misalnya keterlambatan pemungutan penghitungan suara sehingga selesainya baru malam hari. Itu terjadi di beberapa daerah di Papua. Kemudian juga ada akses dari TPS yang tidak sebetulnya friendly kepada kelompok-kelompok pemilih tertentu, orang tua, handicap dan seterusnya. Yang berkebutuhan khusus mungkin ya Pak ya? Betul. Jadi itu masih juga terjadi. Padahal seharusnya kan dilayani dengan baik sehingga bisa memilih dengan lancar. Gitu. Itu masih juga terjadi. Oleh karena itu sebetulnya kita harus terus mengingatkan penyelenggara kita ini. Nah yang terakhir, saya kira ini sangat serius. Penyelenggara kita ini tidak membuka tabulasi dari hasil penghitungan suara yang mereka kumpulkan. Maksudnya bagaimana Pak? Loh, si rekap itu, jadi itu kan mengumpulkan semua hasil dengan cepat. Dan kalau kita ikuti, data yang masuk itu kali ini jauh lebih cepat dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Tetapi kali ini mereka tidak mempublikasikan tabulasinya, hasil sementaranya. Padahal seharusnya dilakukan langsung dong. Sebelum-sebelumnya itu dilakukan. Nah sekarang ini kan menjadi pertanyaan, kenapa ini tidak dibuka? Kenapa penyelenggara menjadi tidak transparan sekarang? Nah, jadi seharusnya kalau ini dibuka, maka kita ambil contoh saja hasil-hasil pilkada. Nah sekarang yang lagi rame, ini putaran kedua ada atau tidak? Misalnya untuk DKI. Nah, kalau ada hasil sementara itu dibuka, itu akan kelihatan sebetulnya dari data-data yang dikumpuli sendiri oleh KPU, itu menunjukkan apa. KPU punya datanya ini, tapi tidak dibuka. Data Sirekap itu menurut undang-undang, menurut peraturannya, itu memang boleh dibuka sebelum penghitungan real count-nya selesai, nanti secara resmi diumumkan, atau sebenarnya tidak boleh Pak? Boleh dong, karena prinsip penyelenggaraan itu kan harusnya transparan. Gitu. Terbuka ya? Iya terbuka. Rahasianya apa? Dari data yang memang sudah ditempel, ditaruh di setiap TPS, dan dikumpulkan, terus nggak mau ditabulasi gitu, kan tinggal saja hanya menyebutkan, ini adalah hasil sementara penghitungan cepat. Hasil resmi yang pasti harus menunggu rekapitulasi bertingkat. Memang itu aturannya demikian. Nanti Desember ya? Jadi harus seperti itu. Kenapa itu semua dilakukan selama ini, kali ini tidak? Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Nah, akhirnya kita semua hanya bisa mengandalkan hasil-hasil survei atau quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga atau media sekarang ini. Yang ada beberapa tempat itu ada yang berbeda juga ya? Berbeda. Ada beberapa yang mengatakan ini kurang dari 50%, maka diperkirakan ini akan putaran kedua. Tapi ada yang confirm sudah lebih dari 50%. Kalau Mas Kennedy melihatnya seperti apa? Apakah memang ada indikasi kekurang transparanan seperti tadi dikatakan? Atau memang ya kita harus bersabar dulu saja menunggu real count-nya seperti apa? Ya itu mungkin Pak Hadar yang lebih intens mengikuti ya terkait dengan
sejarah panjang proses, ada pernah Sirekap dan sekarang seperti apa gitu. Tapi memang kalau kita dari lembaga survei awalnya ada proses quick count itu kan sebenarnya digunakan untuk mengontrol hasil dari KPU itu sendiri, dan itu sudah terbukti dari hampir dari lebih dari 10 proses pemilu yang itu selalu akurat dalam rentang margin of error yang kurang lebih 1% gitu. Jadi menurut saya quick count itu memang bisa dijadikan mekanisme kontrol terhadap hasil KPU, karena jika ada selisih di luar rentang margin of error itu bisa menjadi dasar bagi kita untuk saling terbuka membongkar datanya gitu. Kalau kita bicara Jakarta, Bung Kennedy, ini kan ada quick count tadi Pak Gumai juga sudah mengatakan ada hasil quick count. Kalau tidak salah satu lembaga survei yang berbeda ya, yang masih mengatakan belum sampai 50% sampai. Kalau saya tidak salah ya, ada 2 lembaga ya. Ada 2 yang berbeda. Indikator dan juga Kompas yang masih di bawah 50%. Gitu, masih di bawah 50%. Hasil akhirnya. Nah itu pertanyaannya begini, apakah memang kemudian, kan sudah sama-sama 100% kan penghitungan quick count itu. Apakah metodologinya yang berbeda sehingga kemudian hasilnya tidak sama, berbedanya signifikan begitu? Metodologi sama biasanya, mungkin di jumlah sampel yang mempengaruhi margin of error. Jumlah sampelnya? Jumlah sampel TPS yang mungkin berbeda di tiap lembaga gitu. Jadi ada lembaga yang 300, ada yang 600, ada yang sampai 1000 misalnya katakan. Nah itu yang membedakan sehingga margin of error. Jadi semakin banyak sampel TPS, margin error mengecil. Kalau di indikator sendiri, memang 49,87% untuk pasangan Pram Rano, tapi ada margin of error sekitar 1%, berarti bisa naik ke atas 1% atau turun ke atas turun ke bawah 1%. Jadi apakah 1 putaran atau 2 putaran tidak konklusif kalau berdasarkan data quick count indikator. Kita tahan dulu karena kita ikuti berita ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.